Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat nih, bibir dikulum makan bakwan. Cakep. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Apa tuh? Ikan belimbing baunya amis yang Cakep. pakai kerudung kuning. Ih, manis-manis. Langsung pada GR. Kayak yang pakai kerudung kuning yang ini aja. Ibu-ibu dari mana sih ini? Cibinong. Oh, lumayan luar juga biasa, ya. jauh ya. Alhamdulillah kita hari ini nih masih kesempatan ngaji. Iya. Kita ngaji nih belajar adab. Nah. Islam tuh udah diaturin semuanya, ada adabnya. Kentut aja ada adabnya. Nah. Iya, di fikih kalau kita ngaji ada bab kentut. Kentut yang pertama bunyinya kagak gede. Yang kedua, Baunya lumayan melemak. Ya. Kalau lagi begitu, emak jangan pakai ngomong. Siapa sih yang kentut? Udah, diem aja, rasa-rasain. Yang kedua, ada kentut suaranya gede, baunya kagak begitu ada. Yang ketiga, ada lagi kentutnya kentut terpaksa. Udah ditahan-tahan, masih bunyi aja. Keren. Ada lagi namanya kentut ekstrim. Apa itu? Kayak gimana kentut ekstrim? Emang baunya gede, suaranya gede, baunya juga melekbek. Tuh, ada adabnya. Ada kentut diem aja udah. Alhamdulillah ini dapat ilmu, bawa buat anak, bawa buat laki. Laki juga ngaji, ngasih buat istri. Tuh, kayak gitu. Ya kadang kita ya Allah, anak ngaji sekarang susah mak dibilangnya, betul nggak Mak? Bener. Lo gitu anak alay Kak. Kalau anak alay ngomongnya susah. Lu, gue, N. Baba gue, lain. Bilangin nih, ntar mati sesuai dengan kebiasaannya. Ya, anak alay masuk kubur kalau ditanya malaikat, marabuka. Mau tahu aja apa tau bingit. Wah urusannya neraka dan dikata malaikat. Kata dia apaan? Cius. Terus harus bilang wow gitu. Ya Allah, bilang amanya nyokap. Bilang bapaknya bokap. Neneknya dia lewat, dia kecap. Alhamdulillah kita ngaji hanya di Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Itu ini lagi ngapain sih itu? Dari tadi kita ngobrol sibuk banget. Duh, nenek update status. Emang update status apaan? Macam-macam. Lah emang apaan yang di-share? itu ada berita yang nenek nggak suka nih. Ada berita yang gak disuka. Oh, gaya banget nenek-nenek tahu hoak. Nenek gaul. Lagi sibuk banget sih, lagi mau ngaji masih aja update status, nggak tahu lagi beritanya bener apa hoax. Iya, udah kita ngaji dulu dah. Taruh handphone, taruh dah. Bener-bener. Ntar yang Ini hoax ngomongin kayak gini sebar-sebar. jadi sesuai banget nih sama tema kita hari ini. Karena tema kita hari ini nih Teh, kita bakalan ngebahas asal share sama dengan bohong. Nah, kalau kayak gitu gimana Teh? Masya Allah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Dalam tafsir Imam Jalalain dikatakan di waktu kalian menerima berita bohong dari mulut ke mulut, yang sebagian di antara kalian menceritakannya kepada yang lain, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, dan kalian sedikit pun tidak mengetahui apa yang kalian ucapkan tadi. Wa tahsabunahu hayyina, kalian menganggapnya suatu yang ringan saja.
sebagai sesuatu hal yang tidak berdosa. Padahal wa huwa indallahi azim. Padahal di sisi Allah adalah yang paling besar dosanya. Shadaqallahul azim. Bu, Bek. Bu. Zaman jahiliyah sebuah opini tergantung ungkapan para penyair. Jika pujangga tersebut memuji sesuatu, maka masyarakat Arab seketika memuji hal itu. Begitupun sebaliknya, jika pujangga itu mencela sesuatu, maka masyarakat Arab latah mencela hal itu juga. Ketika Islam datang dengan Al-Quran yang kalamnya lebih indah, lebih bermakna, disitulah masyarakat Arab berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena ini adalah salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Nah, kekuatan opini pun bukan lagi dikendalikan sama penyair, sama pujangga, tapi diambil oleh para kulit tinta. Siapa tuh kulit tinta? Tukang nyatet. Kalau bahasa kita sekarang mah wartawan. Ya. Mereka dianggap sebagai kekuatan perubahan sosial, tapi itu sepertinya sudah jadul. Nah, sekarang lebih upgrade lagi deh tuh, lagi update lagi apa namanya? Medsos. Media sosial. Informasi dunia maya melesat cepat, merubah mindset dan perilaku manusia. Parahnya medsos dijadikan alat provokasi, dijadikan alat fitnah dan caci maki dengan menghalalkan segala cara. No, kayak tadi emak tadi main update status aja, padahal nggak tahu bener apa kagak. Betul ya, Sampai kesel sendiri tadi. Sampai kesel sendiri. Nenek-nenek zaman sekarang saking canggihnya tahu hoax. Hoax mah udah kayak setan biasa mah bergentayangan. Oh, di tengah masyarakat betul? Dari satu gadget ke gadget yang lain disantapnya nggak pakai sensor lagi dah, menjadi seolah-olah itu menjadi kebenaran. Informasi hoax sudah dianggap sebagai berita yang hak, fakta yang mutawatir. Hal ini sungguh memprihatinkan. Tuh teknologi, ada lagi teknologi namanya komunikasi. Handphone. Emak punya handphone, punya. Ini kita juga punya handphone. Nih handphone. Emak tahu handphone nih? Tahu. Nih handphone lu kita beli 150.000. Jadul banget ini. Sekarang udah kagak laku ya. Dari komunikasi emak tuh tahu. Ada apa yang terjadi di Afrika dan Eropa dapat disaksikan di sini dengan mudah. Tuh, mudah kagak pakai kabel-kabel acan, betul? Betul. Budaya barat yang kini melanda dunia dapat memberikan dampak kepada kita. Nih ada syair yang ngatain, saringlah budaya yang datang dari asing. Ambil isi lalu kita campakkan, kulitnya ambil yang baik, buang yang kagak baik. Begitu. Itu lagu dari bapak saya. Karena saya putri dari bapak saya. Bu. Bu. Dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah menggunjingkan satu sama yang lain. Rasul udah bilang pentingnya berhati-hati terhadap setiap informasi yang disampaikan. Nek, jangan main ngupdate bae ngapa Nek? Ya Allah, cucu minta jajan, ntar utang sibuk lagi ngupdate status. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan durhaka terhadap ibu. Yang keduanya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Yang ketiganya melarang dari meminta sesuatu yang bukan haknya. Dan Rasulullah SAW pun tidak menyukai kalian mengatakan katanya. Nah, sering banget nah. Ini apa benar? Katanya. Apalagi yang Rasul kagak demen, banyak nanya sama menghambur-hamburkan harta. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak mengatakan sesuatu dari sumber yang tidak jelas, menceritakan sesuatu dari mencari-cari omongan orang lain. Dan kemudian kita informasikan biar kita kelihatan apakah gaul. Tahu banget yang update, yang terbaru. Bahkan sesuatu yang benar tidak harus disebarkan jika ada masalah yang mengancamnya. Udah tahu Encing Mumun lakinya kawin lagi. Jangan dah kita ngomongin walaupun itu benar. Bagian Cing Mumun biar tahu diri. Ya, Cing Mumun ada kagak di sini Cing Mumun ya? Gak ada. Iya, jadi seyaganya setiap orang yang sudah balik, sudah sampai taklif, menjaga lisannya.
dari semua perkataan. Jika dia menganggap perkataan tersebut ada maslahat, boleh tuh sebarin. Kalau ada maslahat, contoh hormati ibu, puasa yuk, ya kan, sholat 5 waktu boleh kita sebarkan. Tapi jika ternyata antara maslahat dan mudorotnya berimbang, maka yang dianjurkan ialah menahan diri. Itu tahan. Kita mah demen banget ngomong, iya mak. Ngomongin orang. Ya jangan ngomongin orang. Makanya kalau laki usaha, laki dagang, diam di rumah, baca Quran. Laki dagang, laki usaha, ngobrol, ngegosip. Lihat no dia tetangga no katanya punya kulkas baru, ya kita tetangga punya kulkas baru, kita ngikut masuk angin. Yang tadi korok sama suami bukan merah, jadi gambar kulkas. Bismillahirrahmanirrahim. Karim, Bu. Bu. Nabi udah ngingetin buat kita semua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Tuh, kalau kagak emang ada maslahatnya, diem aja udah. Ya jangan main ngupdate baik, insya Allah. Nggak ada beda antara ucapan sama tulisan. Itu kan ucapan kata Rasulnya, kita kan nulis kagak pakai ucapan, kagak pakai pulpen acan, Jempol yang pakai bergerak. jempol malah tuh. Nggak ada beda mak antara ucapan dan tulisan, keduanya bernilai sama. Maka bisa kita maknai, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menulis atau memposting sesuatu yang baik. Kalau kagak tahu ya udah diem aja dah. Ya banyak urusan kita. Sholat, banyakin baca Quran, banyakin insya Allah. Ingat Allah katakan yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu yang diucapkan oleh manusia satu perkataan melainkan ada tuh kanan kirinya raqib atid. Jam segini emak lagi ngobrolin emak Odah. Yang belah sini emak lagi gosipin emak Ici. Oh, tetangga punya motor baru, dia ngeridit. Wah, rame banget. Dia mah beli motor juga ngeridit. Bagian deh dia ngeridit, mau cash, mau kontan, emang ikut bayar. Iya, repot banget. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai. Tidak akan melupakan janji. Tidak akan luput darinya setiap tindak tanduk kita, kalau toh tindakan kita yang telah menzolimi orang lain tak terbalas di dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan jangan sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Di dalam surah Ibrahim ayat 42 dikatakan. Lalu ada azabnya nggak sih kalau orang bohong lewat apa tuh namanya hoax? Ada nggak sih azabnya? Ma, ada. Ini bukannya azab keluar dari kubur jelegur begitu doang. Dan Rasulullah SAW mengingatkan umatnya akan konsekuensi pendusta dan penebar kebohongan. Balasannya nggak sederhana, Mak. Bahkan mengerikan. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW menceritakan mimpinya. Apa mimpinya? Kata Rasul, tadi malam saya melihat ada 2 orang yang mendatangiku. Lalu mereka memegang lenganku, dipegang lengannya. Kemudian mengajakku keluar dan mengajakku ke tanah yang lapang. Ibarat kita mah lapangan meren ya. Kemudian kami melewati 2 orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu besi. Apa tuh gancu besi? Nah, tuh emak tahu tuh. Ganco katanya. Ganco besi itu yang begini. Iya, bukan pancingan, bukan. Cangkul. Iya, bukan cangkul ya. Iya. Ganco itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nauzubillah. Kemudian ditarik hingga robek itu pipinya sampai ke tengkuk. Nauzubillah. Dia tarik lagi, lalu dimasukin lagi dia tarik lagi sampai robek pipi satunya lagi. Nauzubillah. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan robek lagi. Begitu seterusnya, Mak. Di akhir hadis Rasulullah SAW dijelaskan malaikat apa maksud kejadian yang beliau lihat. Orang yang pertama kamu lihat, kata malaikat, itu adalah orang pendusta, tukang bohong. Membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah sikapi sesuai yang dia kehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati, Mak, hati-hati. Bukan sekedar ngomong-ngomongin orang doang. Ini ngupdate semuanya juga, Mak, bakal dipintai pertanggungjawabannya. Kita bakal ngomong, kaki kita dibawa kemana mulu.
Mata kita bakal ngomong dilihat apaan mulu. Sampai tangan kita mak ngetik apaan, bukan tangan masak apaan aja, bukan. Sekarang ngetik apaan aja bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebarkanlah yang baik-baik, informasi yang manfaat. Man dalla ala khair falahu mislu ajrun fa'ilih. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, nih mak nyuruh tetangga nonton Cahaya Pagi. Ikutin tuh, sebarin ada majlis taklim di anu tapi yang benar ya. Maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dalam hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan semuanya emak belajar di sini, ambil yang baik-baik, sebarin sama keluarga tuh manfaat. Jangan yang macam-macam disebarin. Tahu kagak tuh dia punya keroncong baru belum lunas. Hati-hati jangan sampai kita gibah. Insya Allah Ta'ala a'lam. Ada yang mau nanya nggak ibu-ibu? Saya mau nanya. Semangat banget. Saya mau nanya, boleh Bu, Silakan berdiri silahkan. Bu. Dengan ibu siapa? Dengan ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak lihat ke sana mak. Tuh, Lihat ke Mak. kamera ibu dikit Nah, dadah, badannya. Nah, cakep. Nama saya Nengoknya ke kita. Ibu Arsih dari Majelis Taklim Sonar Sempora Cibinong. Saya mau silakan. nanya Ustazah. Boleh. Saya itu mempunyai grup di HP banyak ya. Gitu saya mendengar berita di HP itu saya share ke teman-teman saya. Saya takutnya berita saya itu bohong atau hak. Bagaimana cara saya menyikapinya Ustazah? Itu beritanya apa? Pelajaran agama lagi Pelajaran jangan-jangan? agama. Belajar Waduh. agama lagi kan. Ya silakan Ibu. Boleh duduk. duduk, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berarti emak-emak kayak mama sosialita. Gaul. Banyak banget Iya, grup. grupnya Ada grup banyak. arisan belah sono, ada grup arisan seragam yang ini belum lunas. Lunas nih. Oh, ini udah lunas. Baru lunas. Iya, gimana sih kalau kita emang udah sengaja atau nggak sengaja udah menyebarkan hoax itu, ya? Iya, Nggak tidak sengaja sengaja. kita udah Tidak sengaja. menyebarin. Padahal kadang suka ada tuh dapat WhatsApp, dapat langsung SMS. kita share. Kita mimpi tadi malam sama Rasul, kalau hari ini tidak dilakukan akan mendapatkan dosa atau akan mendapatkan kesusahan, mendapatkan celaka. Nauzubillah, hati-hati. Pertama, orang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja, Mak, satu lagi ya catatnya, tanpa disengaja. Kan tanpa disengaja, tanpa ya. sengaja. Maka tidak ada dosa baginya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kagak sengaja. Iya, nggak sengaja. Allah berfirman, tidak ada dosa bagimu terhadap kesalahan yang kalian lakukan tanpa sengaja. Amin, Tetapi ya Allah. yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Nah, kita sih kagak sengaja. Iya. Cuma kalau emang ada di hati udah ada maksudnya, wah biar kesebut apa ya? Ya update tadi lah. Bisa maksudnya jadi itu terhitung dosa tuh, hati-hati gitu, ya. tapi Jangan dijadikan alasan kagak sengaja, nggak Pok. sengaja. Manusia tidak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah kalau dia tidak tahu. Oh gitu. Ya, atau kalau dia tidak mampu, mungkin mau udah keburu kesebar, mau dihapusin atu-atu, keburu mabok ngeliat ngejongkeng. Aku ingat handphone mulu. Bener apa enggak ini Iya kan? kebenarannya gitu. Iya, dan dia tidak tahu dan juga tidak mampu untuk tahu. Tapi ya, kalau ia tidak tahu tapi ia mampu untuk tahu, mampu nih, emak kagak tahu tapi Iya. mampu buat ngapusin satu-satu atau ngeklarifikasi. Iya. Empok tahu klarifikasi? Iya. Enggak, Neng. Kagak gaul banget. Kita juga tahu klarifikasi apaan artinya. Ya, kalau ia tidak tahu tapi ia mampu untuk tahu, maka itu dapat dituntut. Oh gitu. Iya, contoh anak SD dimintai tanggung jawab atas soal-soal di fakultas. Ya, dia nggak mampu untuk tahu, nggak dituntut. Tapi anak fakultas dimintai tanggung jawab terhadap mata kuliah yang ada di semester itu, ya kalau dia tidak tahu, padahal dia mampu tahu, dituntut tuh kalau dia kagak tahu. Ya, dan jika ia merugikan hak orang lain, maka dia bertanggung jawab atas kerugian itu. Emak harus pasang badan. Kalau ternyata emang yang emak sebarin itu ternyata malah ngerugiin orang lain, emak buru-buru samperin, minta maaf. Habis kalau kita mau ngecek satu-satu lagi takut keburu mabok. Nih ada kisah ketika Nabi Daud alaihissalam menjadi penguasa. Ada kasus hewan ternak milik si A masuk ke lahan pertanian milik si B. Nah, ngerusak tanaman tuh si hewannya. Akhirnya mereka minta keputusan Nabi Daud. Beliau memutuskan hewan si A harus diserahkan ke si B sebagai ganti dari tanaman yang dirusak. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki pemahaman berbeda.
beliau memutuskan hewan si A diserahkan ke si B untuk diperah susunya sampai menutupi nilai kerugian tanaman yang dirusak sama binatang tadi. Tuh, disinilah Allah memuji keputusan Nabi Sulaiman dalam surah Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Ya. Jadi hal yang kedua juga dilakukan dengan bertaubat. Emak klarifikasi udah kagak bisa, ketemu orangnya juga kita kagak kenal. Ya, mau ngapusin atu-atu juga udah keburu error handphonenya. Belum dibegebotin cucunya udah hilang gitu. Hendaklah kita bertobat. Di sini tidak hanya mengucapkan istighfar, mentang-mentang tobat astagfirullahaladzim udah beres itu. Bukan berarti begitu. Namun harus menebusnya dengan cara memperbaikinya. Jangan sampai mengulangi hal yang sama. Ketika kabar yang kita sebar itu sudah tersebar dan viral, viral bukan nama artis, bukan, itu mah Farel. Maka berikan penjelasan dan sebarkan penjelasan itu agar bisa lepas dari tanggung jawab. Contoh misalkan emak dapat postingannya dari siapa, bilang deh tuh quote-nya quote Kareni misalkan. Ya Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 160, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Tuh kata Allah, Allah terima taubatnya. Dengan catatan bukan ngomong istighfar doang, tapi melakukan perbaikan. Lebih baik lagi jika kemudian diikuti dengan menebar kebaikan kepada sesama. Jadi yang share yang baik-baik aja. Tapi kita harus tahu dulu, cross check dulu, benar kagak nih hadisnya, sahih apa kagak nih hadisnya. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan dan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Allah taala a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Ada, saya. Pelan-pelan gitu tapi boleh. Silakan nih. Ada. Nggak ada yang ngomelin, mau nanya. Nanya. Yang tadi embrosnya sampai merolok. Yang ini? Yang ini embrosnya ada bintangnya. Rupa-rupa betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aminah dari Majelis Talim Sonar Sampora Cibinong. Mau nanya Ustazah? Boleh. Mau nanya ini, saya kan sibuk jualan di rumah. Saking sibuknya, gimana tuh ngaji lewat internet? Gimana Ustazah? Waalaikumsalam. Gimana ngaji lewat internet? Baik, silakan Ibu. Wanita karir. Sibuk banget sampai kagak bisa ngaji. Ya, hati-hati. Kita memang ngaji itu apalagi mengaji Al-Qur'an. Disebutkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang ngaji, yang belajar atau baca itu Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim 10, tapi alifnya 10, lamnya 10, mimnya pun 10. Alif lam mim aja udah 30 kebaikan. Tapi ada dalam kitab Jazari dikatakan, Bu, yang namanya man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Orang belajar Quran kagak pakai tajwid, kagak pakai tajwid baca Qurannya, maka asim, dosa. Gimana caranya kita biar kagak dosa? Cari guru. Cari guru. Ini kadang aju banyak banget alasannya. Nek ngaju nek, nenek lagi men. Najis banget nenek men. Baru kita mau ngaji, gerimis nih rupanya, gerimis hujan gede dan keluar doang tangannya. Ya hujan. Masuk lagi ngerokok. Mak ngaji, cari guru. Emang media sekarang itu memudahkan. Tapi hati-hati. Seorang ulama mengatakan kita belajar dengan guru maka terhindar daripada kekeliruan. Bisa nanya langsung. Iya nanya, teh kalau misalkan tempe sama tahu kalau Ramadan siang haram ya? Haram. Kapan halalnya teh? Ntar habis maghrib. Teh kan suami istri juga kalau siang haram ya kalau puasa. Ntar kapan halalnya? Ya antar habis taraweh, habis maghrib. Gitu ada ilmunya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ngaji ngapa ngaji? Yang sibuk banget, boleh kita memang belajar lewat internet silahkan, tapi hati-hati mesti didampingin guru. Orang belajar kagak pakai guru, siapa gurunya? Setan. Jurig. Sesuai hawa nafsu aja, nggak tahu nih hadis doif apa lemah. Hadis bukan semuanya hadis hasan, hadis sahih, ada hadis doif, ada hadis palsu.
Kita gimana taunya? Banyak runtutannya. Hukum juga banyak, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Terus gimana lagi ngambilnya? Dari Quran, dari sunnah. Dari siapa lagi? Dari istihad ulama, dari kaul sahabat, dari tabi'in. Jadi mesti ngaji, hati-hati. Internet nih banyak manfaatnya, boleh kita memang belajar, tapi alangkah baiknya harus dengan guru, biar kita kagak keliru. Guru mah ikhlas. Ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Metode udubiyah diajarkan. Masih ingat kalau guru ngaji udah ngajarin mim fatama te patata mim domahmu matamu. Dari dulu sampai sekarang di Pemprov, di Pemda kagak ada guru ngaji demo minta kenaikan gaji. Kagak ada ya. Makanya kita biar sayang sama guru ngaji. Mak sayang sama guru ngaji sayang? Sayang. Kalau mau ngasih juga sayang. Ya Allah. Iya, mana guru ngaji bayaran seminggu sekali. Hari malam Senin doang, pas malam Senin dia hujan, ya bocah aja kagak pada masuk ngaji. Ya Allah, Rabbana ya Karim, mak kagak ngerti juga bawa ke pengajian. Guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru nulis, kita nulis. Guru tutup, kita tutup. Tanya temannya Roma halaman berapa? Orang demen ngebet doang. Orang mak demen ngaji, ya Allah, apalagi sama guru. Masya Allah, ntar kali nauzubillah ada yang masuk ke dalam neraka. Itu guru mah udah di surga. Jalan-jalan, tuh guru ngeliat tuh muridnya, ya Icih ngapain ada di dalam sih lu? Emang guru mah masih ngenalin guru, kata si Icihnya gitu. Ya kagak, orang udah di neraka, udah hidung kabeh. Mak ngaji walaupun kagak paham. Kita semua masuk ke alam kubur, dibangkitin lagi, dibangunin lagi, diraba mukanya, hidung emak ada kapasan. Ih, diraba udelnya ada kapasan. Tapi emak ahli kebaikan, ahli pengajian, ada yang bilang jangan takut Icih, emang ini siapa? Karena pernah lu ngaji. Lah kok melampam, yang ngaji lagi belang bentong. Itu makanya ngaji, cari guru yang punya silsilah sanad keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tertipu dengan kedok guru, mengatasnamakan dia punya pesantren, tapi nauzubillah dihamilin bocah 11 orang. Itu orang yang cuma pengen nyoreng nama agama Islam. Baik-baik cari guru yang punya silsilah sanad keilmuan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala a'lam. Disempet-sempetin ya langsung ya. Iya. Jangan ngelarung mulu, jangan jualan mulu. Tapi gini Teh, jadi penasaran kan kalau misalnya di media sosial nih ya, banyak juga orang-orang, oknum deh saya bilangnya gitu, yang mereka itu memotong video-video dari para ustadz, ustazah. Videonya Teh Liza dipotong-potong gitu, jadi bagiannya itu belum tentu yang bener, ya udah main share aja. Nah, gimana tuh Teh? Baik, jadi hukum nge-share di medsos, apalagi nyomot-nyomot ibaratnya. Ini bukan sekarang doang, Mak. Udah disungging lagi. Udah disinggung sama Hujjatul Islam Imam Syafi'i. Fenomena copy paste. Mata copy paste? Bukan kopi yang diseduh, bukan. Di copy paste, dimasukin lagi, di-upload ya. Sesungguhnya kata Imam Syafi'i, kebohongan yang juga dilarang adalah kebohongan yang tak terlihat. Ya, yakni menceritakan kabar dari orang yang tak jelas kejujurannya. Tuh, itu mesti tabayun, mesti klarifikasi. Sesungguhnya kebohongan yang dilarang adalah kebohongan yang tak terlihat, menceritakan kabar dari orang yang tak jelas kejujurannya. Tak selayaknya seseorang asal copy paste, asal nyomot, dicopot-copot, dimain di share, di retweet, di regram atau share informasi yang lain tanpa melakukan terlebih dahulu verifikasi. Iya, betul. Namanya bejibet banget namanya. Iya, klarifikasi. Kita mah udah dah tabayun aja. Tabayun. Manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan hanya perkataan, tapi jari-jarinya pun akan dimintai pertanggungjawaban. Emak mungkin mau nge-share video kita, tanya sama yang share-nya, boleh nggak izin nge-share? Bener nggak nih sumbernya? Ya, kalau kata orang itu tersebut insya Allah benar ada di hadis ini, Mak cari gurunya, Mak bener nggak nih hadisnya ini? Bener nggak nih ayatnya ini? Bener nggak nih kata Nabi penjelasannya kayak gini? Udah benar, udah akid, boleh dah di-share. Tuh hukumnya, banyak tahapannya. Makanya jangan langsung main brojol, wae sar nanti ketak warwer.
Tapi kita nggak kerasa nih karena kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih ya ibu-ibu semua udah mampir ke studio Cahaya Pagi. Dan pemirsa di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan program Cahaya Pagi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Teliza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.